Awal mulanya adalah ketika Pangeran Prabu menitipkan gongnya kepada penasihat yang bernama Ki Eyang Tariman. Sebelum beliau meninggalkan tempat dari desanya, beliau berpesan kepada Ki Eyang Tariman bahwasanya siraman gong Kyai Prada ini diadakan setiap bulan Maulud ya. Kebetulan jatuh bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah SAW. Puncaknya hari ini tadi siraman gong Kyai Prada, tapi nanti malam ada hiburan wayang kulit. Alhamdulillah semua sudah berjalan baik, jalan lancar, dan ini punya multi efek yang luar biasa. Ekonomi rakyat kecil bergerak ya. Ini pedagang-pedagang kaki lima, pedagang UMKM, semua merasakan manfaatnya dengan adanya acara ritual siraman gong Kyai Prada. Dan alhamdulillah siraman gong Kyai Prada ini oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Ya, ini acara tradisi tinggalan para leluhur kita, nenek moyang, diawali dari masyarakat lokal ya. Tradisi upacara siraman gong Kyai Prada. Tradisi upacara siraman gong Kyai Prada merupakan warisan budaya para pendahulu yang masih terjaga dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kelurahan Kalipang hingga saat ini. Adapun dilaksanakannya sejarah upacara siraman gong Kyai Prada awal mulanya adalah ketika Pangeran Prabu menitipkan gongnya kepada penasihat yang bernama Ki Eyang Tariman. Sebelum beliau meninggalkan tempat dari desanya, beliau berpesan kepada Ki Eyang Tariman bahwasanya pusakanya harus disirami setiap bulan Maulud dan bulan Syawal. Tradisi siraman gong Kyai Prada. Jadi, tradisi siraman gong Kyai Prada merupakan warisan budaya para pendahulu yang masih terjaga dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kelurahan Kalipang hingga saat ini. Adapun sejarahnya, upacara siraman ini awal mulanya adalah ketika Pangeran Prabu menitipkan gongnya kepada penasihat bernama Ki Eyang Tariman. Sebelum beliau meninggalkan tempat dari desanya, beliau berpesan kepada Ki Eyang Tariman bahwasanya pusakanya harus disirami setiap bulan Maulud dan bulan Syawal. Ketika Pangeran Prabu diasingkan ke hutan, Pangeran Prabu membawa senjata yang berupa gong bersama istri dan abdinya. Dan selama perjalanannya tersebut, tempat yang beliau lewati menjadi legenda berdirinya suatu desa. Dalam pengembaraannya, pusaka milik Pangeran Prabu dititipkan kepada Nyi Rondo Patrusoto atau Patrusuto, dan beliau berpesan agar gong tersebut selalu disiram pada bulan Maulid dan Syawal. Nah, upacara gong Kyai Prada merupakan tradisi yang dilaksanakan sesuai dengan pesan Pangeran Prabu. Pelaksanaan siraman dilakukan dengan cara mencuci atau membasuh gong yang merupakan senjata Pangeran Prabu selama mengembara di hutan. Tradisi ini dilaksanakan 2 kali dalam 2 tahun, yaitu pada bulan Maulud dan bulan Syawal. Selama pengembaraannya, Pangeran Prabu di hutan sekaligus menjadi sejarah atau awal mula munculnya nama-nama desa yang ada di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Kemudian pelaksanaan upacara siraman. Tradisi upacara siraman dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Secara keseluruhan, tahap prosesi upacara dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap siraman. Sebelum pelaksanaan upacara, terdapat berbagai persiapan yang dilakukan oleh panitia siraman, antara lain menghias sanggar, tempat penyimpanan gong dengan janur, kemudian lanjut proses pemotongan kepala kambing yang nantinya akan dikubur di desa Dadapan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Sebelum upacara siraman ada beberapa acara, diantaranya istighosah, khatmil Quran, tahlil, kenduri, dan paginya sebelum siraman ada penguburan sesaji, yaitu penguburan kepala kambing dengan brodot atau jeroan kambing, kembang-kembang yaitu bunga mawar dan sebagainya, dan saji. Kemudian penguburan tersebut dilaksanakan di desa Dadapan. Setelah itu pulang dan disambut dengan acara tarian, yaitu tarian gambyong.
Setelah itu memanggil dari bapak petugas yang akan melaksanakan siraman. Setelah siraman selesai, pusaka dikembalikan ke tempat bersemayaman. Malam hari sebelum siraman terdapat rangkaian acara selamatan, tahlil, doa bersama, ziarah, dan malam tirakatan yang diisi dengan cedoran. Paginya, semua petugas upacara siraman menuju ke petilasan Nyi Rondo Patrosuto untuk melakukan penguburan kepala dan jeroan kambing. Setelah itu kembali ke Sanggaludoyo dan melaksanakan siramannya. Nah, pada tahap penutupan yang dimaksud di sini adalah penutupan siraman yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 7 kali. Tahap penutupan di sini mempunyai makna bahwa tahap tersebut merupakan penyempurna dari seluruh rangkaian upacara siraman. Setelah siraman selesai, masih banyak upacara penutup seperti yang dikatakan oleh juru kuncinya, yakni rangkaian kedua. Sebagai rangkaian keduanya, acara pakutan atau sepasaran, kemudian ada selapanan. Penutupannya biasa juga dilakukan diadakan oleh panitia lokal.